Dalam peluncuran uang rupiah baru pada 19 Desember kemarin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo secara terang-terangan meminta dukungan pemerintah atas program redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang. Sayang, permintaan Gubernur BI langsung dijawab Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan RUU redenominasi belum akan masuk program legislasi nasional ataupun Prolegnas 2017. Lalu muncul pertanyaan, apa urgensinya redenominasi bagi Indonesia? Bagaimana kisah sukses dan juga gagal redenominasi di belahan dunia? Basa-basi redenominasi, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat dulu sebenarnya menyebutnya aja tuh ya sebenarnya ribet ya, redenominasi. Apa sih sebenarnya redenominasi? Redenominasi itu ini loh, jadi misalnya ini ada uang yang saya bawa sekarang nih misalnya Rp100.000. Jadi itu adalah menghilangkan digit di belakangnya. Ada yang memasukkan ide 3 digit saja nih yang dihilangkan sehingga nanti di uang kertas ini harusnya tertulis hanya Rp100 saja. Jadi itu adalah idenya. Dan kemudian orang bertanya kalau dihilangkan akan mengurangi nilainya, tidak gitu. Kalau menurut pemerintah, Bank Sentral juga menyatakan tidak akan mengurangi, ini hanya untuk mempermudah sistem akuntansi, kemudian nolnya juga tidak terlalu banyak kalau kita membuat sebuah laporan keuangan. Dan kemudian orang berkata, saya juga ngobrol gitu, bukankah ini sudah terjadi? Iya, sudah terjadi karena kita lihat kalau misalnya Anda ke mall-mall, Anda ke restoran mampir, mungkin Anda ke restoran ngopi ya, ngopi yang mahal itu loh. Kan ada tuh ngopi yang mahal yang kalau misalnya habis beli situ gelasnya dibawa kemana-mana biar kelihatan gaya dan berkelas gitu. Itu di situ, itu harganya tidak 50.000 tapi 50K gitu loh. Kemudian 20 misalnya 50.000, tadi 50K, 100.000, 10K gitu, 100K gitu. Jadi sudah disederhanakan sesungguhnya dalam kegiatan kita sehari-hari, sudah biasa kita mengetahui bahwa K itu adalah singkatan dari 0 yang 3 kali. Hanya saja ini dilegitimasi lagi oleh sebuah aturan yang menurut Bank Sentral itu penting yang disebut oleh redenominasi. Jadi kita nggak pusing lagi apa redenominasi adalah pengurangan digit 0 yang ada di mata uang kita. Itu yang diinginkan oleh Bank Indonesia. Lalu apa sebenarnya manfaatnya? Apa tujuannya Bank Sentral ingin kita melakukan redenominasi? Saya mulai dari mengurangi tingkat inflasi. Jadi memang sebenarnya mengurangi tingkat inflasi ini tergantung suasananya ya, ataupun juga kondisi fundamental ekonominya. Apabila kita memang sudah terjadi hiperinflasi misalnya, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi bahkan lebih dari 1000% misalnya pada tahun 1960-an. Tapi memang ketika itu berhasil kita bisa menekan inflasi. Tapi berhati-hati, ketika kita gagal, itu akan beresiko juga justru menaikkan inflasi lebih besar dari yang dialami sekarang ini. Jadi itu memang harus ada hitung-hitungan yang cukup matang. Kemudian juga harus ada kajian-kajian yang mendalam dampaknya seperti apa. Lalu kemudian akan meningkatkan kredibilitas mata uang. Apa sih maksudnya meningkatkan kredibilitas mata uang? Gini loh, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan dolar nih. Misalnya $1 saat ini 13.000 gitu misalnya. Ini per dolar Amerika misalnya. Kan ini banyak ya, kesannya kalau misalnya kita kurangi nolnya 3 misalnya, jadi Rp13 per dolar Amerika. Itulah yang maksudnya meningkatkan kredibilitas, bahwa kita tuh nggak kebanyakan nol, kita tuh menyebut 13 miliar, harga rumah 2 miliar itu biasa kalau misalnya kita ngobrol ke teman kita yang di luar, mereka akan langsung bilang, harganya 2 miliar. Karena buat mereka 2 miliar itu kan sudah ditriliunkan kan, jadi sudah sangat besar. Itulah yang dimaksud dengan kredibilitas mata uang. Lalu kemudian adalah untuk stabilitas perekonomian. Sekali lagi saya katakan, ketika itu berhasil, itu akan sangat bermanfaat besar untuk stabilitas perekonomian. Kemudian adalah menyederhanakan jumlah digit. Ini yang paling dasar adalah ini. Mengapa ini penting? Karena kalau kita buat laporan ekonomi, kalau cash flow itu kan ada debit dan kredit ya, biasanya gitu. Dan kalau misalnya biasanya harus kita sebutkan misalnya 100 miliar, nolnya aja tuh ada 9 ya. Udah bayangkan banyak banget gitu. Tapi begitu nanti dilakukan redenominasi itu akan hilang 3. Ya lumayan lah tercatat 100 juta gitu misalnya. Jadi itu hanya untuk menyederhanakan jumlah digit dan meningkatkan kredibilitas mata uang. Tapi juga harus berhati-hati karena ada inflasi bisa jadi bumerang juga ketika implementasinya kita tidak bisa mengawasi dengan sempurna. Selanjutnya adalah ada negara-negara yang pernah melakukan redenominasi dengan nilai paling besar. Jadi kalau tadi kita wacanakan adalah misalnya uang yang saya pegang itu dipangkas nolnya, di belakangnya 3 nolnya, itu redenominasi, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa negara di dunia yang melakukan bahkan hitungan juta.
Nolnya 6 kali dipangkas itu karena mereka ingin menyederhanakan nilainya, kemudian mereka bukan pemotongan ya, itu bukan sunring. Jadi ini adalah redenominasi. Redenominasi itu hanya memangkas nol 3 kali tanpa mengurangi, jadi dia tidak mengurangi nilai. Ya, jadi tidak sama dengan pengurangan nilai. Kita lihat Turki misalnya, ini Turki salah satu kisah sukses ya untuk melakukan redenominasi. Turki pada tahun 2005 memangkas 6 digit mata uangnya, kemudian Georgia pada tahun 1995 juga 6 digit, kemudian Angola pada tahun 1999, kemudian Bolivia juga sama, dan Peru pada tahun 1991 juga memangkas 6 digit, Anda bayangkan 6 digit. Jadi mereka memang benar-benar butuh untuk melakukan redenominasi. Kita berbalik, kita berkaca pada negara kita, sudah butuhkah kita dengan redenominasi? Dan kalaupun sudah butuh, berapa banyak yang akan dipangkas nolnya? Apakah 3 atau 6? Gitu. Jadi itu harus ada hitung-hitungan secara ilmiah ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ini adalah sukses dan gagal. Ini tadi yang kita bahas. Mengapa ini penting? Penting karena kita harus belajar dari kegagalan dan juga kesuksesan. Yang gagal jangan kita ikuti lagi, tapi yang berhasil harus menjadi salah satu refleksi dan contoh ketika kita nanti sepakat untuk melakukan redenominasi. Kita lihat yang sukses ada beberapa. Jadi ada beberapa negara yang kami ambil sampel dari Litbang CNN Indonesia. Kita lihat yang berhasil ada 5, tapi yang gagal juga tidak sedikit. Indonesia tercatat fakta sejarah menyatakan kita pernah gagal melakukan redenominasi. Jadi Indonesia itu pernah 2 kali. Kita pernah melakukan sunring, kita pernah juga melakukan redenominasi. Saya terlebih dahulu ke yang sukses. Kita lihat ada Polandia, kemudian ada Ukraina, kemudian ada Rumania, Brasil dan juga Turki. Turki dan Brasil misalnya. Turki ini sukses ya. Dia berhasil memperbaiki inflasi, dia memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Dan tidak hanya itu bahwa mereka juga berhasil memperbaiki fundamental ekonominya loh. Dengan melakukan redenominasi. 2005 dia melakukan redenominasi dan dia sukses. Meskipun saat ini kita tahu bahwa kondisi geopolitik di Turki juga sedang tidak begitu baik. Bahwa kita dengar juga kemarin juga mengalami insiden buruk ya. Terkait geopolitik, ada teror yang juga terjadi di sana. Tapi paling tidak secara ekonomi, Turki adalah contoh menarik ketika kita akan melakukan redenominasi. Tapi apakah ada yang gagal? Banyak. Kita lihat, Rusia pernah gagal, Korea Utara gagal, Argentina gagal, kemudian Zimbabwe gagal, dan kemudian Ghana juga gagal, Indonesia juga. Saya mulai dari Ghana misalnya. Ghana ini ketika melakukan redenominasi, itu inflasinya sedang tinggi-tingginya. Tahukah Anda, pasca redenominasi langsung naik cukup signifikan. Kita lihat ya bahwa inflasinya itu naik sangat signifikan untuk Ghana pasca dia melakukan redenominasi. Selanjutnya tidak hanya itu. Apa penyebabnya? Karena memang di Ghana itu 70% transaksinya itu melalui uang transaksinya. Jadi sehingga ketika itu dipangkas, dan tidak hanya itu loh, Ghana itu 2 tahun setelah dia melakukan redenominasi sampai 2 tahun setelah implementasi redenominasi, pemerintah tidak kunjung menerbitkan uang ataupun juga uang kertas ataupun mata uang yang baru yang sudah menyesuaikan dengan redenominasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak heran 70% uang beredar di sana di luar perbankan, kemudian transaksi tunai di Ghana juga ternyata lebih dominan dibandingkan transaksi melalui perbankan. Hal ini juga tampaknya diperparah karena pemerintah Ghana itu belum mengganti mata uang mereka yang tadi saya sebutkan. Sehingga faktor-faktor itu semakin memperburuk kondisi Ghana sehingga Ghana tercatat sebagai negara yang gagal melakukan implementasi. Saya bergeser ke negara kita sendiri, kita refreshing sejarah bagaimana Indonesia sebenarnya pernah melakukan juga redenominasi. Kebijakan redenominasi sempat gagal pada tahun 1965. Kita pernah melakukan hal tersebut. Hal ini terlihat pada tahun 1960 misalnya, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi. Puncaknya kita tahu bahwa pada tahun 1966, kemudian itu inflasi itu mencapai 1.136%. Ini sejarah buruk dan jangan sampai terulang lagi ya harusnya. Dan kita tahu juga bahwa sebelumnya pada tahun 1950 hingga 1959 Indonesia pernah melakukan sunring. Saya ke sini. Jadi sunring itu tidak, saya jelaskan sedikit, sunring itu tidak sama dengan redenominasi. Benar, ini tidak sama. Mengapa? Karena kalau untuk redenominasi dia hanya mengurangi ataupun memangkas angka 0 di belakangnya. Kalau sunring itu jelas-jelas memotong nilainya sehingga ini juga bisa memotong daya beli masyarakat. Jadi nilai uang dipotong langsung. Jadi yang harusnya harganya, jadi harga rumah kita saat ini misalnya 2 miliar itu hanya dihargai 2 juta. Karena memang nilainya, sak-sak nilainya itu semua dipotong. Ini berbeda sunring dan redenominasi. Tapi Indonesia pernah melakukan yang mana? Dua-duanya.
Kita punya sejarah kelam ekonomi dan kita tidak boleh balik lagi ke sana. Kita pernah gagal melakukan sunring, kita juga gagal melakukan redenominasi. Meskipun saat ini fundamental ekonomi Indonesia diakui menjadi salah satu yang terbaik di dunia, tapi ingat, berhati-hati ketika akan mengimplementasikan sebuah kebijakan, kemudian juga sebuah program, karena harus ada hitung-hitungan yang cukup tinggi. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki ketika kita akan melakukan redenominasi. Ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki sebuah negara ketika pemerintahnya memutuskan akan melakukan pemotongan angka ataupun juga pemangkasan angka digit di nilai tukarnya. Kita lihat rencana yang matang sudah pasti tidak harus dilakukan. Bank Indonesia menyatakan sudah mengajukan ini dari tahun 2013, tapi sampai saat ini prolegnas 2017 pun belum dimasukkan. Artinya harus ada lagi yang harus diyakinkan, angka-angka yang memang cukup relevan, signifikan, dan meyakinkan bahwa memang kita pantas dan sudah sangat butuh untuk melakukan redenominasi. Lalu kemudian adalah kondisi fundamental ekonomi yang kuat. Fundamental ekonomi yang kuat, jangan lupa, ini sangat berkaitan dengan inflasi. Fundamental ekonomi, orientasi ataupun juga indikator utama adalah PDB. PDB kita hingga semester ketiga menunjukkan angka 5,02%. Salah satu yang terbaik di dunia setelah Tiongkok, kemudian juga India. Tapi ingat, volatilitas pasar global masih belum pasti. Lalu kemudian kita lihat tren inflasi harus turun. Kita sudah turun. Kita saat ini data terakhir hingga Oktober menunjukkan kita ada di 3,8% year on year. Dari target yang ditetapkan Bank Indonesia 4 plus minus 1%. Artinya apa? Di bawah. Terkendali. Jadi untuk tren inflasi menurun, cek. Kondisi fundamental ekonomi kuat, cek. Oke, kita bisa masuk di sana. Kemudian nilai tukar yang stabil, relatif stabil. Tapi ingat, kita sedang memasuki sebuah equilibrium baru ataupun titik keseimbangan baru. Karena rupiah saat ini ada di 13.300-an. Dan apakah rupiah cukup stabil? Kita tahu bahwa ada beberapa kepastian global yang akan menyeret nilai tukar rupiah. Kita harus benar-benar memperhitungkan apakah moneter kita cukup kuat untuk membentengi hal tersebut. Lalu kemudian jangan lupa defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah ini justru kita sudah tahu bahwa undang-undang mengharuskan tidak boleh lebih dari 3%. Defisit itu adalah kekurangan yang harus ditambal dengan utang. Utang ada banyak cara, menerbitkan obligasi salah satu caranya, atau menambah utang baru. Karena ini defisit sekarang kita ada sekitar 2,5% kalau saya tidak salah, masih di bawah, tapi kita terancam di sini. Salah satu alasan tax amnesty dilakukan karena pemerintah tahu persis likuiditas sedang membutuhkan dana. Ataupun juga anggaran sedang membutuhkan dana, karena likuiditas sedang berebut saat ini di seluruh dunia. Jadi di sini yang kita harus memiliki sebuah pertanyaan ketika kita akan melakukan redenominasi. Rencana matang, kondisi fundamental ekonomi kuat, tren inflasi menurun, nilai tukar stabil. Oke, kita anggap ini semua sudah bisa memenuhi syarat. Tapi jangan lupa ada satu ini, defisit anggaran pemerintah harus turun. Ke depan 2017 kita tahu bahwa anggaran pemerintah membutuhkan likuiditas yang besar. Ada banyak cara yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang redenominasi menjadi hal menarik untuk kita bahas. Dia selalu wacananya muncul kemudian akhirnya hilang. Muncul lagi, hilang lagi. Yang kita tahu kita mempertanyakan konsistensi dan juga komitmen pemerintah. Baik dalam hal ini bank sentral ataupun pemerintah. Untuk apa sebenarnya? Urgensinya apa kita melakukan redenominasi? Dan kalaupun sudah kemudian terjadi, kita berharap semuanya bisa dipercepat, implementasinya dalam posisi ideal, sehingga redenominasi tidak berhenti hanya menjadi sebuah basa-basi.